Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafa Namiku. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat semur jengkol. Selengkapnya ya teman-teman, gimana cara ngebuat semur jengkolnya ini dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 1 kg jengkol. Untuk jengkolnya ini sebelumnya udah aku rebus. Kemudian jengkolnya ini aku memarkan ya teman-teman. Aku geprek. Dan setelah itu jengkolnya ini yaitu aku rendam di air garam. Jengkolnya ini aku rendam di air garam kurang lebih selama 1 malam. Tujuannya yaitu untuk ngilangin zat beracun yang terdapat di dalam jengkol ya teman-teman, atau yang biasa juga disebut dengan zat asam jengkolat. Nah, zat asam jengkolatnya ini yaitu dapat kita netralisir ataupun juga dapat kita hilangkan dengan cara kita merendamnya di air garam. Nah ini ya teman-teman, setelah jengkolnya ini kita rendam di air garam kurang lebih selama 1 malam. Ini untuk air rendaman jengkolnya ini udah keruh, udah sedikit butek. Itu artinya zat asam jengkolatnya ini udah keluar ya teman-teman. Untuk selanjutnya jengkolnya ini yaitu kita bisa cuci sampai bersih, atau kita bisa cuci sampai airnya ini jernih. Nah ini ya teman-teman, setelah tadi jengkolnya ini udah kita rebus, kemudian jengkolnya ini kita rendam di air garam. Nah kalau udah seperti ini, jengkolnya ini udah aman ya teman-teman, udah aman, udah enak untuk kita konsumsi. Mau kita bikin rendang juga enak, kita bikin semur juga bisa, kita sambelin, kita bikin gulai, kita makan langsung seperti ini juga enak ya teman-teman. Ini enak dan aman pastinya. Kemudian untuk bumbu semurnya yaitu aku gunakan sebanyak 8 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah buah biji pala, 2 biji kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 1 ruas lengkuas, sedikit kayu manis, 3 lembar daun salam, 2 batang sereh, 1 sendok makan gula merah, 6 sendok makan kecap manis, dan aku gunakan juga sebanyak 10 buah cabai merah keriting. Atau untuk cabenya ini yaitu kita bisa sesuaikan aja dengan selera pedas kita. Nah ini ya teman-teman untuk bahan-bahannya dan juga bumbu-bumbunya. Atau untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa cek aja di deskripsi. Selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngehalusin bumbu-bumbunya ya teman-teman, yaitu kita bisa masukkan bawang putihnya, masukkan juga bawang merahnya, masukkan cabenya, masukkan juga lada bubuk, ketumbar bubuk, kemiri dan juga palanya. Tambahkan juga sedikit minyak goreng ya teman-teman, biar nanti bumbu-bumbunya ini hasilnya lebih halus. Oke, ini kita haluskan ya teman-teman. Kita bisa haluskan sampai semua bumbu-bumbunya ini halus. Nah ini ya teman-teman, untuk bumbu-bumbunya udah halus. Selanjutnya yaitu kita bisa tumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita haluskan. Untuk menumis bumbunya ini yaitu kita nggak perlu lagi tambahkan minyak goreng ya teman-teman, karena tadi di awal saat kita ngehalusin bumbunya kita udah tambahkan minyak goreng. Kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum. Kita tumis dengan api yang sedang aja.
Tentunya sambil terus kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya ini nggak gosong dan juga biar matangnya ini merata. Nah, setelah bumbu-bumbunya ini udah layu ataupun juga udah harum, selanjutnya yaitu kita bisa masukkan kayu manisnya ya teman-teman. Masukkan juga daun salam, lengkuas dan juga serehnya. Kita tumis lagi ya teman-teman. Kita bisa tumis lagi sampai semua bumbu-bumbunya ini benar-benar matang, ataupun juga sampai sereh, lengkuas, daun salam dan juga kayu manisnya ini layu ataupun juga sampai harum. Nah, setelah semua bumbu-bumbunya ini udah benar-benar matang, udah layu ataupun juga udah harum, selanjutnya yaitu kita bisa masukkan airnya ya teman-teman. Ini aku tambahkan airnya kurang lebih sebanyak setengah liter. Setelah itu yaitu kita bisa masukkan jengkolnya. Masukkan juga garam, kaldu ayam, gula merah dan juga kecap manisnya. Oke, ini kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan, kita masak. Kita bisa masak sampai jengkolnya ini benar-benar matang, sampai kuahnya ini sedikit menyusut ataupun juga sampai bumbu-bumbunya ini meresap ke bagian dalam jengkolnya. Nah, ini teman-teman untuk kuahnya ini udah terlihat sedikit menyusut, bumbu-bumbunya juga udah lebih meresap ke bagian dalam jengkolnya. Nah, di tahap ini yaitu kita bisa koreksi rasanya ya teman-teman. Siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang, seperti masih kurang asin, kurang manis, ataupun juga masih kurang yang lainnya. Kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang, yaitu kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas. Nah, ini teman-teman untuk jengkolnya udah matang, udah empuk, bumbu-bumbunya juga udah meresap ke bagian dalam jengkolnya. Kuahnya ini juga udah menyusut, tapi untuk kuahnya ini enggak aku keringan banget biar masih ada sedikit kuahnya. Dan untuk rasanya juga udah pas ya teman-teman, asin, manis ataupun juga gurihnya ini udah pas. Untuk selanjutnya semur jengkolnya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan kita bisa langsung sajikan. Oke, ini ya teman-teman, semur jengkolnya yang tadi kita buat udah jadi. Dan yang pastinya untuk semur jengkolnya ini rasanya enak banget ya teman-teman. Rasanya ini enak, gurih, lezat. Jengkolnya ini empuk, sedikit kenyal. Dan bumbu-bumbunya juga berasa meresap sampai ke bagian dalam jengkolnya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.